Baik, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Dan saat ini tengah berlangsung rapat antara Komisi 6 dengan mitra kerjanya, yakni ada Dirut KAI, ada Dirut ASDP, Dirut Pelni, dan juga Dirut Damri, yang membahas terkait kesiapan BUMN transportasi menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan bagaimana tanggapan serta masukan dari anggota Komisi 6 terkait kesiapan BUMN transportasi, berikut kami hadirkan liputan sidangnya hanya untuk Anda. Yang pertama-tama ini global kepada seluruhnya, fasilitas seluruhnya, baik itu KAI, Damri, ASDP, dan Pelni. Yang pertama itu harga, otomatis bagaimana kita yang memang kita punya tanggung jawab negara, yaitu harga otomatis dan segala halnya itu harus perhatian dibandingkan pihak swasta yang lain. Tetapi tidak boleh dipungkiri dengan harga yang bersubsidi bantuan negara itu untuk rakyat itu, tapi tidak bisa lebih baik, tidak ada alasan saya kira. Harusnya bisa lebih baik. Lalu yang kedua fasilitas, paling tidak fasilitas kita harus mulai diperhatikan dari semua lini untuk yang lebih baik, baik itu teknologi, ya kan, keberadaan fasilitas umum, ya kan, itu harus diperhatikan, kebersihannya itu pasti. Tolong, kenapa kita selalu seperti tadi rekan-rekan sampaikan, baik itu toilet, tempat duduk, ya kan, semua itu fasilitas itu coba tolong diperhatikan, di maintenance dengan betul. Itu sering terjadi. Walaupun sudah mulai mengalami perbaikan sekarang, saya lihat kemarin kunjungan ke kita perjalanan lewat KAI atau sudah luar biasa. Juga sekarang sudah punya pramugari yang luar biasa juga, cantik-cantik. Bisa lebih diperbanyak itu Pak Didi kalau perlu. Jadi bisa bersaing dengan transportasi udara. Ya kan? Termasuk nanti begitu juga kepada Damri, SDP, Pelni, dan semuanya kita harapkan seperti itu. Karena apa? Self service itu sangat penting, ya kan? Jadi orang itu bisa senang, bisa nyaman. Itu yang kita harapkan ke depan. Itu pengantarnya. Yang pertama saya ingin juga mengucapkan apresiasi karena Bapak Ibu tetap berpikir tentang prokes. Karena saya melihat sekarang ada euforia yang menurut saya arahnya salah. Seolah-olah sekarang semua bebas, nggak perlu vaksin, nggak perlu antigen, nggak perlu PCR. Harap diingat bahwa aturan ini ditetapkan pemerintah bukan untuk membatasi orang, tetapi untuk melindungi orang. Ya, jadi kalau ada yang berhalusinasi bahwa orang tidak perlu lagi protokol kesehatan, itu salah besar. Dan mungkin kita dalam sidang yang terhormat ini ingin mengingatkan itu juga. Saya melihat tadi semua menyebutkan berbagai langkah-langkah untuk menjaga prokes supaya semua yang ikut di dalam moda angkutan itu terlindungi. Karena ini urusannya bukan 1-2 jam seperti naik pesawat. Ini urusannya berjam-jam, berhari-hari dengan moda angkutan yang ada ini semua. Mungkin ya ASDP yang paling singkat Ibu ya. Nyebrang dari Bakauheni ke Merak atau dari Banyuwangi ke Gilimanuk misalnya, itu sebentar. Ya, tapi yang lain ini hitungannya berjam-jam minimal, tapi bisa berhari-hari. Jadi prokes itu tidak bisa kita hilangkan. Nah, tadi saya sudah lihat, saya terima kasih atensinya bahwa tadi ada beberapa yang menyebut akan menyediakan apakah itu hand sanitizer, tisu basah atau masker. Saya kira ini sangat penting. Ya, sangat penting. Apalagi yang tadi berhari-hari berjam-jam, jangan-jangan cuma bawa satu masker. Ya, dipakai berhari-hari kan nggak sehat. Jadi tolong itu disediakan di tempat-tempat strategis ya, supaya dan diingatkan terus-menerus ini prokesnya. Supaya ya setelah 4 jam maskernya diganti, sediakan aja. Orang udah murah kok sekarang, tidak ada masalah. Ya. Jadi ini saya mohon betul supaya benar-benar disiapkan dan peringatan berulang-ulang selama perjalanan itu supaya masuk ke dalam benaknya penumpang. Ya, tidak boleh lengah, Bu. Karena kita mau melindungi kalau ada bayi di situ yang tidak divaksin, terus ada yang tertular dengan surat palsu misalnya, padahal dia tidak vaksin dan tertular, itu kan menulari bayi, kan kasihan. Jadi kita harus melihatnya pada perlindungan rakyat secara umum. Dan pemirsa, itu tadi cuplikan terkait bagaimana masukan dan juga saran dari anggota Komisi 6 DPR RI kepada BUMN transportasi mengenai kesiapannya menjelang mudik Lebaran tahun ini. Kita harapkan bersama bahwa di mudik Lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Saya Elisa Purba, kembali ke studio.